وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas kajian daripada tafsir Quran kita juz amma. Saya tadi salah bawa jilid. Ini saya kitab baru namanya Safwatut Tafasir karangan Syekh Ali As-Sabuni. Bagus kitab ini. Cocok untuk buat ngajar karena simple. 3 jilid ya. Ini jilid ketiga. Harganya 385.000. Saya sebut harganya kali mau beli. Ya. Jadi dah dipajang. Apa? Kita tafsir. Safwatut Tafasir namanya. Ini tafsir yang dirangkum dari tafsir Al-Kasyaf, tafsir As-Sa'labi, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Yang saya suka ini mirip seperti tafsir Jalalain, simple. Jadi kebanyakan tafsir itu bukan untuk orang awam. Karena isi tafsir itu nanti banyak nahunya. Misalnya nanti ini mubtada khobarnya adalah ini na'at, ini badal. Kita ngerti maksudnya itu. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, nanti dalam tafsir itu banyak tuh. Bismillah ini adalah huruf jer, punya taklek yang dibuang, yaitu abtadi'u misalnya. Kemudian ar-rahmani di sini adalah na'at, ar-rahimi ini na'at. Kan tak paham istilah begitu, istilah nahwu itu kan, itu memang bukan untuk orang awam. Nah, kalau kita tafsir Jalalain itu untuk orang awam karena langsung makna gitu. Jadi tafsir itu langsung makna. Nah, termasuk pula ini ada juga sinau sor, cuma tidak banyak. Kebanyakan itu langsung ringkas gitu. Ini maknanya membahas tentang ini, Jadi cocok untuk dibahas ke orang awam. Karena kalau kitab-kitab yang Ibnu Katsir juga tidak banyak nahunya, cuman hadisnya banyak. Jadi misalnya satu tafsir itu membahas hadis sampai 10, 5, 7. Isi hadisnya kebanyakan sama, cuman riwayatnya berbeda-berbeda gitu. Nah, itu orang awam bacanya nanti bingung gitu. Apa? Tafsir Muyasar enak juga, simple, ringkas. Termasuk ada tafsir Yatabbur min ayatihi. Tapi saya suka tafsir ini karena banyak membahas ya. Maksudnya ringkas tapi banyak yang dibahas. Dan yang ngarang ini namanya Syekh Ali As-Sabuni, yang ngarang kitab Mawaris juga. Jadi saya di pesantren dulu belajar ilmu faraid namanya. Ilmu faraid ini nama kitabnya kitab Al-Mawaris, dipelajari di pesantren-pesantren Indonesia, pesantren NU dan lain sebagainya. Rata-rata pakai kitab Mawaris karangan Syekh Ali As-Sabuni itu. Nah, dan beliau juga ngarang tafsir juga ini. Makanya agak nyambung karena beliau termasuk guru saya dari kitab namanya, guru kitab. Ya, kalau orang suka ilmu itu baca ini sedap rasanya. Tapi kalau tidak suka baca ini pusing malah. Memang dulu tuh ulama-ulama tuh biasa sambil di perjalanan menghatamkan Bukhari, sambil di perjalanan menghatamkan hadis Muslim, di perjalanan menghatamkan ini, menghatamkan itu. Karena sukanya dalam membaca. Banyak ulama disebutkan dalam kitab-kitab tuh mereka seringkali tidur dalam keadaan kitab tuh di atas ini. Jadi sering sekali. Bahkan ada saking tamak buang waktu, itu kalau makan, kalau buang air besar, buang air kecil itu, suruh orang baca dari luar. Dia mau dengar dari dalam. Saking sukanya membaca itu. Nah, tapi kalau belum bisa baca, ya, terjemah pun sekarang banyak ya. Cuman tentunya tidak selengkap yang di Arab gitu. Karena yang diterjemahkan itu kadang kitab-kitab yang terkenal saja. Nah, kitab-kitab yang kurang terkenal biasanya tidak diterjemahkan.
Padahal sebenarnya banyak rahasia dalam kitab-kitab yang tidak terkenal loh, malah banyak sekali. Kemarin api sama lupa sih, Al-Insyikok. Saya minggu lalu tak salah saya bahas Yasin, cuman saya salah bawa jilid. Oh ya Al-Burud kemarin, Al-Burud selesai. Kemudian surat Al-Tariq udah, Al-Tariq juga udah. Itulah makanya salah bawa jilid. Jilid 2 harusnya. Saya lihat daftar isi tadi itu sebelum ke sini saya lihat daftar isi. Oh ada Yasin. Ternyata daftar isi ini daftar isi dari jilid pertama. Saya kira daftar isi jilid ketiga tok gitu. Ternyata daftar isi dari jilid ke pertama, salah. Ya kita nanti bahas Yasin, sekarang kita bahas At-Tariq. Kemarin sudah selesai belum ya? Oh ya At-Tariq belum sih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tariq yang berarti kita bahas kemarin. Surat At-Tariq ini tentang bintang ya. At-Tariq di waktu malam artinya bintang, bintang yang bersinar di waktu malam. Wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu apa itu at-tariq? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, an-najmus tsaqib, bintang yang ini menembus cahayanya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, tidaklah segala sesuatu, segala orang itu, segala jiwa pasti ada di atas mereka itu hafid ataupun penjaganya. Nah, jadi ini jawab daripada sumpah. Tadi kan disumpahkan dengan menyebut nama makhluk ya, dengan demi langit dan Tariq. Ini sumpah di sini, sumpah Allah untuk suatu makhluk ini untuk menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut besar, makhluk tersebut agung. Agung di sini maknanya luar biasa begitu. Dan yang kita bahas langit ini termasuk perkara yang paling besar yang kita lihat. Makanya sering dijadikan sumpah dan sering dijadikan awal permulaan dan sering dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk memamerkan ciptaannya, kalau boleh kita katakan. Maksudnya memamerkan itu untuk memberitahu kepada kita, lihat langit, lihat bumi, bisa tak kalian menciptakannya kan gitu. Jadi Allah menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, diantaranya dengan Allah menunjukkan bagaimana cara Allah menciptakan langit. Nah, karena tentunya langit ini makhluk Allah yang paling besar. Matahari itu masih kecil karena matahari berada di langit. Bulan juga masih kecil karena bulan itu ya berada di langit. Setiap kita lewat kemana saja, di bumi mana saja, di atas kita pasti ada namanya langit. Nah, karena itulah langit itu besar, sehingga sering Allah Subhanahu wa taala jadikan bahan untuk bersumpah, menunjukkan kepada manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa menciptakan langit yang begitu besar dan menunjukkan kepada kita betapa kecilnya manusia. Nah, kalau kita naik pesawat itu kecil, pohon-pohon, kapal-kapal itu kecil sekali. Nah, itulah kita nih manusia, kecil. Akan tapi manusia yang kecil itu selalu mutakabir. Mutakabir itu bahasanya sombong, tapi kalau kita artikan secara letter kata, mutakabir itu artinya merasa besar. Maka kabaro kan, mutakabir, kabaro gitu. Mutakabir maksudnya merasa besar, itu sombong maksudnya. Nah, padahal manusia itu kecil, yang besar hanya Allah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan lafaz Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk manusia itu tunduk. Makanya kita mau sholat itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Agar apa? Agar sholat kita ini penuh dengan ketundukan. Begitu pula Idul Fitri, Idul Adha, takbir, takbir, takbir. Ketika kita sholat, mau sholat itu kan azan, panggilannya dengan takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Untuk menunjukkan apa? Kita ini kecil gitu. Pekerjaan kita kecil, dunia kita kecil. Untuk apa kita usahakan mati-matian sampai Allah ditinggalkan gitu maksudnya. Maka tinggalkan urusan yang kecil itu, datangi Allah Akbar yang Maha Besar. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran Allah kepada manusia untuk manusia tahu bahwasanya diri kita ini kecil. Nah, sama ketika kita ini membaca surat yang membahas tentang langit-langit, tentang Allah khalaqas samawat, Allah menciptakan langit, begitu pula idas sama'un fatarat dan lain sebagainya, awal-awal langit termasuk was-sama'i wat tariq ini, maka kita ingat tentang kebesaran Allah. Jadi cara kita tadaburnya itu ketika membahas ayat tentang langit adalah kita ingat bagaimana kebesaran Allah. Nah, kemudian di sini juga disampaikan tentang at-tariq, yaitu bintang yang dia itu bersinar sampai menembus daripada kegelapan. Nah, maka Imam As-Sawi beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam kitab Allah Al-Majid menyebutkan tentang matahari, tentang bulan, dan tentang bintang-bintang. Karena keadaan bentuk-bentuk mereka dan bagaimana mereka terbit dan mereka tenggelam itu ajibatun, sungguh sangat menakjubkan. Dallah ala infiradi khaliqiyah, bukti bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam menciptakannya bil kamalat dengan kesempurnaan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sering sekali memang menyebut tentang matahari, tentang bulan, tentang bintang-bintang itu karena Allah ingin menunjukkan bagaimana menakjubkan ciptaan Allah. Bagaimana kita melihat matahari terbenam, matahari terbit itu indah sekali. Maka sampai-sampai orang-orang itu pergi ke ujung-ujung pantai, pergi kemana untuk apa? Melihat namanya sunset, matahari terbenam. Begitu pula kalau di puncak gunung, misalnya Bapak mungkin di Jawa ya, kalau di ada gunung misalnya. Orang di Jawa itu sering misalnya ke Bromo, ke Gunung Merapi, kemana-mana itu, mereka pengen lihat sunrise. Sunrise itu matahari terbenam. Itu indah sekali kita melihat matahari terbit gitu, sunrise itu dari gunung gitu, dari atas gunung itu. Indah sekali matahari terbit. Sampai orang-orang itu menjadikan wisata gitu. Kenapa? Saking ajibatun. Nah, makanya Musawi beliau mengatakan Allah menyebutkan banyak sekali kita bilang Allah sebutkan dalam kitab itu tentang matahari, bulan, bintang itu dan bagaimana keadaan-keadaan bulan bintang dalam terbit dan lain sebagainya untuk menunjukkan bagaimana ajibatun. Luar biasanya, amazingnya sehingga menunjukkan kepada orang bagaimana kesempurnaan ciptaan Allah. Maka indah sekali ketika kita melihat, makanya matahari terbit, terbenam itu orang yang beriman melihat itu ya jangan cuman cantik, indah foto-foto, enggak. Harusnya orang beriman menjadikan itu ya sebagai Masya Allah, la quwata illa billah, subhanallah. Jadikan itu sebagai tafakur kita, menambah iman kita harusnya. Nah, makanya kita jalan-jalannya orang beriman sama jalan-jalannya orang yang tak punya ilmu ya harus beda. Orang tak punya ilmu balik-balik bawa foto-foto saja, bawa selfie-selfie saja, healing saja kata orangnya gitu. Nah, kalau kita orang beriman, jalan-jalan itu niatkan tafakur, melihat kebesaran Allah. Nah, sehingga jalan-jalan tapi bermakna, jadi maknanya itu luar biasa. Jalan-jalan tapi berpahala gitu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Sifat orang beriman, orang yang taat kepada Allah, mereka berzikir baik ketika berdiri, ketika duduk, bahkan di pembaringan ketika tidur. Orang beriman itu yazkurunallah, berzikir kepada Allah. Selain zikir apa mereka ini? Selain berzikir apa? Wa yatafakkarun. Ya, jadi zikir pikir dan zikir gitu orang beriman itu. Dia zikir juga, pikir juga, tidak cuma zikir. Nah, makanya kalau orang hanya ngejos zikir saja. Nah, tapi kita jos dan berilmu nih zikir dan pikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan bagaimana penciptaan langit dan penciptaan bumi dan apa yang ada di sini kan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Allah ceritakan bagaimana orang-orang beriman ini dia akan mengatakan ketika melihat penciptaan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan ini batila. Subhanaka, maha suci Engkau. Engkau tidak menciptakan ini sia-sia, batil. Tak mungkin Engkau ciptakan ini sia-sia semuanya. Subhanaka, maha suci Engkau. Nah, jadi orang beriman melihat keagungan Allah, keindahan ciptaan Allah, kita ucapkan adalah subhanallah. Tapi tentunya keindahan yang halal dilihat gitu. Ada orang melihat perempuan katanya, mata tidak mana enggak, aku sedang melihat indahnya ciptaan Allah gitu. Nah, ini salah tempat. Nah, makanya orang bertanya, ada orang-orang barat dia komentar, kenapa Islam melarang perempuan membuka keindahan tubuhnya? Padahal kan itu indah, kenapa dilarang? Ya karena tadi tidak semua keindahan itu boleh kita lihat sebagai ujian untuk kita. Allah ada ciptakan hal yang baik dan hal yang buruk. Dan tidak semua keindahan itu boleh kita lihat. Kenapa? Ya ujian. Nah, nanti ketika di surga baru semua boleh kita lihat. Nah, di surga itu tidak ada yang haram lagi. Perempuan di surga itu punya kita semua itu. Nanti setiap orang punya surga masing-masing kan. Di surga masing-masing orang itu nanti ada perempuan Allah sediakan banyak sekali. Nah, itu bebas. Nah, makanya untuk mendapatkan surga yang mahal tersebut ada seleksinya. Nah, di antara seleksinya ini Allah larang kita ini untuk melihat hal-hal yang haram di dunia. Demi apa? Demi mendapatkan hadiah nanti di akhirat. Makanya orang yang sering melihat perempuan yang bukan halal, tidak halal, ya maka Allah hijab dia daripada bidadari kan begitu. Nah, itulah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang beriman. Nah, maka kita lanjutkan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Dan tidaklah ada setiap jiwa, ini juga jawab daripada sumpah tadi. Allah
tema daripada yang Allah sampaikan lewat sumpah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, tidaklah setiap jiwa itu pasti ada penjaganya. Penjaga di sini tentunya adalah malaikat. Malaikat yang menghitung perbuatan baik dan perbuatan buruknya manusia. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Di ayat yang lain, sesungguhnya di atas diri kalian sungguh ada penjaga, kiraman katibin, malaikat mulia yang mencatat setiap perbuatan kita. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam mengatakan setiap jiwa Allah Subhanahu wa taala sediakan penjaga yahrusuha minal afat, menjaga mereka dari bencana. Jadi tidak cuman kalau kita pahami kan penjaga ini menjaga maksudnya menjaga kita menuliskan, maksudnya menulis kebaikan dan keburukan. Tapi sebenarnya kata alim ulama tidak cuma itu sebenarnya. Ada juga malaikat yang Allah utus menjaga kita itu dari segala macam musibah-musibah gitu. Summa amara ta'ala bin nazar wa tafakkur, kemudian Allah perintahkan untuk kepada kita manusia ini untuk bertafakur dalam melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan tentang hari kebangkitan dan hari kita ini datang nanti di hari kiamat. Nah, jadi in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, setiap di antara kita ini pasti ada penjaga. Di antara penjaga itu kata alim ulama adalah tak cuma dari kebaikan dan keburukan sebagai pencatatnya maksudnya, tapi juga mencatat atau menjaga diri kita daripada musibah. Namanya atau nama lain disebut dengan malaikat rahmat, kalau mungkin kita sering dengar. Makanya kalau kita baca-baca hadis, ada di antara hadis itu mengatakan innal malaikah la tadkhul baitan fihi surah wa kalbun, kan. Malaikat tidaklah masuk di dalam rumah yang ada gambar dan yang ada anjing. Jadi malaikat tidak mau masuk. Malaikat di sini maksudnya adalah malaikat rahmat. Nah, kalau di rumah kita ini ada anjing, ada gambar-gambar itu, gambar makhluk ya maksudnya, maka malaikat itu enggan masuk. Sebenarnya cuma ini banyak sekali, termasuk ya segala macam hal yang haram. Ada miras di rumah kita, ya malaikat tidak akan masuk di dalam rumah tersebut. Kalau malaikat tidak masuk di rumah tersebut, maka banyak afat, atau banyak bencana. Kenapa? Malaikat rahmat tadi pergi. Banyak bencana bagaimana? Ya banyak bencana. Entah keluarga berantakan, entah anaknya durhaka, entah anak masuk penjara, kejahatan dan lain sebagainya. Maka orang beriman itu kebanyakan hidup mereka itu tenang gitu. Orang yang taat kepada Allah hidup mereka tenang. Orang yang tidak taat kepada Allah banyak bencana. Kenapa? Malaikat tidak ada, yang ada setan di sekitar dia. Nah, jadi itu memang kita ketahui daripada malaikat penjaga. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-5, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa sih manusia diciptakan gitu. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, manusia itu hendaklah memperhatikan dari apa sih? Pikirkan, renungi, karena itu diciptakan dari apa? Maka Allah melanjutkan, khuliqa mimma dafiq. Manusia diciptakan daripada air yang memancar. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari air mani yang memancar, yang mana air mani tersebut pertemuan daripada laki-laki dan perempuan atas izin Allah gitu. Seperti yang pernah kita bahas, Imam Hasan Basri dia mengatakan, manusia ini kenapa sih sombong gitu? Untuk apa manusia itu sombong? Padahal manusia dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada air mani. Jadi untuk apa kita ini sombong sedangkan kita ini dilahirkan daripada lubang kencing gitu. Daripada 2 lubang kencing kata Imam Hasan Basri. Jadi tidak cuma 1 lubang kencing, tapi 2 lubang kencing. Pertama dari bapaknya, lubang kencing bapaknya, kedua lubang kencing emaknya. Jadi tidak ada orang yang dilahirkan dari mulut. Nah, kenapa manusia tidak lahir dari mulut? Nah, karena mulutnya bersih gitu. Tapi Allah ciptakan manusia itu lahir dari lubang kencing gitu, dari tempat lubang kencing gitu kan. Nah, kenapa? Ya untuk menunjukkan manusia itu siapa sih mau sombong gitu. Diciptakan dari bawah, dari lubang kencing. Nah, kecuali ada manusia mulia dilahirkan dari mulut atau turun dari langit misalnya. Nggak ada. Nah, manusia lahir daripada air mani. Ini bukan dari tanah liat. Tanah liat itu bahan dasar manusia. Nabi Adam itu dari tanah liat. Kita ini bukan dari tanah liat, dari air mani. Nah, jadi untuk apa sih sombong? Ini Allah memperingatkan manusia, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq." Maka dari ayat ini cara kita tadabburnya adalah jangan kita ini sombong. Setiap kita datang langsung sombong, merasa diri kita ini hebat daripada orang lain, merasa orang lain itu
kita ini segala-galanya, kita ini hebat, punya jabatan, maka ingat-ingatlah fal yang zuril insan mimma khuliq. Dari apa sih kita diciptakan? Cuma dari air mani. Jangan nak sombong. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia air mani tadi keluar daripada tulang rusuk ya, keluar daripada sulbi wa azmi sudur, dan juga daripada tulang dada, minar rajul wal mar'ah, dari laki-laki maupun dari perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di permulaan, qadir ala i'adatihi ba'da maut, mampu pula mengembalikan selepas dia mati. Berkata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia atas lemahnya penciptaan manusia. Nah, air mani tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia tempat kembali mereka, karena sesungguhnya zat yang mampu menciptakan manusia dari permulaan mampu pula menciptakannya, membangkitkan kembali. Jadi maksudnya orang kafir kan membantah, bagaimana manusia udah jadi tulang belulang dalam tanah, udah mati bisa bangkit lagi? Tidak mungkin, namanya mati ya mati. Nah, kebanyakan agama sekte itu tidak sepakat dalam urusan surga neraka. Kalau urusan Tuhan, kebanyakan aliran agama banyak sepakat. Tuhan itu Allah, mereka sepakat. Hanya saja beda penyebutan nama kan, dan hanya saja kalau Nasrani ada tambahan syirik namanya kan. Jahiliyah juga ada tambahan berhala-berhala. Tapi mereka sebenarnya punya yakin ada Tuhan yang maha besar di balik semua itu. Hanya saja mereka itu musyrik. Tapi yang bikin mereka musyrik itu pokoknya itu diantaranya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, intinya gitu. Karena tak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak percaya tentang masalah keesaan, tidak mau diajarkan Nabi tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekafiran mereka kebanyakan gara-gara seperti itu ya. Walaupun ada juga yang benar-benar musyrik, seperti penyembah matahari, itu benar-benar bodoh namanya kan begitu. Nah, walaupun tapi kebanyakan agama ahli kitab Yahudi Nasrani itu ya mereka nyembah Allah, tapi mereka tidak percaya dengan Nabi. Akhirnya berita Nabi mereka tangkis, mereka tidak terima, seperti masalah kebangkitan di hari kiamat. Mereka tidak percaya masih ada surga neraka, ada hari pembalasan tuh. Orang kafir banyak tidak terima. Mereka mengatakan surga tuh ya dunia ini. Makanya mereka sungguh-sungguh di dunia ini. Kenapa? Ya karena dunia ini surga bagi mereka. Kita yang menentukan surga kita di dunia, gitu menurut mereka. Kebahagiaan itu ya kita menentukan di dunia ini. Kalau udah mati ya mati. Nah, itulah alasannya kenapa orang-orang non-muslim itu ya mencari dunia itu mereka semangat sekali. Itu pokok prioritas mereka itu ya duit gitu, kapitalis namanya kan. Nah, kenapa ya? Karena dunia ini ya surga mereka. Maka orang beriman tidak perlu kilau dengan kekayaan mereka dan lain sebagainya. Ya kenapa ya? Karena mereka tidak punya surga di akhirat itu. Surga mereka itu di dunia. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara atau neraka bagi orang beriman dan surganya orang kafir. Nah, kalau mau surga ya memang orang kafir yang punya. Tidak usah kita tangkis sudah. Jadi ada orang yang, Ustaz bagaimana hukum kerja sama orang Cina? Maksudnya kerja sama ya. Saya bilang ya kalau kerja dalam arti jadi anak buah itu tidak boleh. Jadi pembantu punya orang kafir itu tidak boleh. Tapi kalau rekan kerja tidak masalah. Malah saya bilang jangan kerja sama kawan yang di masjid, jangan. Misalnya kita bisnis sama kawan-kawan di masjid itu malah kurang bagus itu. Kebanyakan orang itu muamalahnya malah kurang benar kerja sama kawan-kawan yang sesama soleh itu. Ya kenapa? Pertama, kenapa tidak bagus? Akhirnya yang awalnya kita bicara agama, bicara dakwah sesama kita, akhirnya setiap ketemu malah bicara bisnis kan begitu. Nah, jadinya seperti itu. Kata kiai kami itu ya, alasannya kurang suka itu begitu kalau bisnis-bisnis sama kita ini. Yang awalnya kita ini bicara kebesaran Allah, akhirnya sama kita ini bicara bisnis. Pertama itu. Yang kedua tadi ya muamalah itu. Nah, kadang kita ini ahli sholat, ahli ibadah, tapi muamalahnya malah kurang benar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana muamalah itu. Dan alasan ketiga yang saya tambahkan itu tadi, ya memang dunia itu milik mereka. Kalau kita pengen merasakan dunia, surganya dunia itu, ya mending kerja sama mereka, maksudnya berbisnis sama mereka, orang-orang non-muslim itu. Mereka kan lebih berhasil. Kenapa ya? Karena surga itu di dunia punya mereka. Nabi sendiri mengatakan dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini, surga dunia ini Allah berikan kepada orang kafir. Jadi tidak heran orang terkaya di dunia itu pasti tidak ada orang Islamnya. Nah, tapi orang Islam itu kayanya dari bumi. Ya.
Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi orang-orang Islam itu, tanah-tanahnya orang Islam itu rata-rata berharga semua. Termasuk Arab Saudi. Arab Saudi yang tandus, yang Yathrib namanya Madinah, yang berpenyakitan. Tiba-tiba jadi negeri yang hijau sekarang, jadi negeri yang paling ramai di dunia, negeri yang selalu didatangi orang, negeri yang subur. Tidak cuma itu, bahkan di dalam tanah pasir yang dikira manusia cuman tandus itu, keluarlah minyak-minyak bumi yang banyak sekali. Makanya kalau urusan kekayaan negara tidak ada lawan sama Arab Saudi, Qatar, Dubai, Uni Emirat itu. Makanya orang raja-raja itu, raja-raja Arab, raja-raja Maroko dan lain sebagainya itu tidak akan pernah masuk dalam 100 orang terkaya di dunia. Kenapa? Ya karena kekayaan mereka itu unlimited namanya, tidak terbatas. Kalau orang yang mungkin gitulah Mr. Bill Gates dan lain sebagainya itu, mereka duit itu hasil kerja sendiri dan terdata di pajak gitu. Terdata di perusahaan terbuka, terdata di pajak sehingga bisa dihitung. Tapi kekayaan kerajaan Arab, siapa yang berani audit keuangan mereka di kerajaan itu? Datang orang pajak, saya pengen hitung kekayaan bapak berapa, agak ngitung-ngitung, tidak akan berani. Nah, tapi bisa kita lihat bagaimana kayanya mereka itu dalam mengeluarkan duit. Selalu barang-barangnya Eropa, Amerika itu dibeli orang Arab. Maka kemarin Piala Dunia termahal itu di Qatar kemarin, sepanjang masa. Termasuk tim yang paling mahal sepanjang masa itu tim-tim yang dipegang oleh negara Timur Tengah itu, PSG sama City namanya. Saya tidak suka bola, tapi saya suka ngelihat perkembangan orang Arab. Mereka ngabisin duit itu banyak sekali ya. Jadi ya pelajaran tadi memang kalau secara personal memang orang kafir yang punya, tapi keberkahan tanah, keberkahan bumi itu ya Allah berikan kepada orang-orang Islam. Maka di Thailand, saya kemarin ke Thailand Selatan itu banyak sekali tentaranya Thailand Selatan itu. Karena mereka ini macam Papua gitu, pengen memerdekakan diri. Nah, tapi ya tentunya kerajaan Thailand, pemimpin Thailand tidak akan mau menyerahkan Thailand Selatan untuk merdeka. Di antara alasannya Thailand Selatan itu di bawahnya itu banyak sekali minyak bumi. Di Bangkok apa itu tidak ada. Minyak bumi ternyata ditemukan yang terbaik itu di Thailand Selatan itu. Di Thailand maksudnya ya. Yang paling bagus itu malah di Thailand Selatannya. Nah, bagi yang belum tahu, Thailand itu ada 2 suku. Suku Thailand di Bangkoknya dan di sekitarnya, Pattaya dan lain sebagainya, sama Thailand Selatan. Thailand Selatan ini rata-rata kebanyakan Islam, mayoritas Muslim, Melayu bahasanya. Kalau kita ke Thailand Selatan, ke Yala, ke Patani, kita bisa ngomong sama mereka, karena mereka bahasanya Melayu, macam Malaysia lah, walaupun agak aneh Melayunya, tapi ngerti lah gitu. Nah, tapi kalau di Bangkok ini tak akan ngerti gitu bahasanya, sawadikap gitu. Jadi beda. Nah, Thailand Selatan Bangkok ini Buddha, Thailand Bangkok itu Buddha, Thailand Selatan itu Muslim. Dan ternyata saya tanya orang sana, kenapa banyak tentara di Thailand Selatan itu? Jawaban mereka itu. Dan saya pikir kan memang luar biasa, negara Muslim itu banyak sekali minyak bumi. Minyak bumi itu kan harta yang paling besar kan, paling dibutuhkan manusia. Nah, di Malaysia Petronas, minyak bumi juga, Brunei, pokoknya negara Islam itu kaya raya Allah buatkan. Kenapa? Keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Ya. Dulu Mekah, Madinah tandus. Nah, ketika datang Islam, sampai sekarang lihat bagaimana makmurnya tempat itu. Yang dulu Siti Hajar datang ke tempat itu tidak ada kehidupan, bahkan tidak ada mata air. Tapi sekarang setiap orang ke Mekah ngambil zam-zam, minum zam-zam tidak pernah habis. Nah, itulah keberkahan. Dilanjutkan, innahu ala raj'ihi laqadir tadi. Allah Subhanahu wa taala ingin membalas argumen daripada orang kafir yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Bagaimana bisa manusia yang jadi tulang belulang bangkit? Ya maka dijawab Allah menciptakan manusia dari nol bisa gitu. Dari air mati dari nol. Jadi ada itu bisa. Masa hanya mengembalikan tulang belulang itu tidak bisa? Itu lebih gampang lagi. Menciptakan dari awal sama meniru atau mengulangi itu kira-kira lebih mudah mana? Lebih mudah meniru. Bikin lampu Thomas Alva Edison zaman itu lampu itu jelek sekali. Lampu dia itu. Sekarang lampu sekarang lihat macam aneh-aneh, keren-keren lampu sekarang kan. Ada yang diskotik macam-macam lampu, kelap-kelip. Tapi tetap tidak ada yang akan mengatakan orang sekarang lebih hebat daripada pencipta lampu yang awal. Tidak ada. Tetap orang mengatakan paling hebat yang menciptakan yang pertama. Yang pertama kali menciptakan itu yang lebih hebat. Kenapa? Karena dia bisa bikin ide dari nol gitu. Sedangkan yang sekarang itu cuma meniru saja ide orang zaman dulu. Walaupun sekarang lebih canggih, misalnya begitu kan.
Nah, begitu apalagi ini perumpamaannya, apalagi kepada penciptaan Allah yang benar-benar dari nol. Kalau Thomas Alva Edison ini masih lah kan, dia mengumpulkan barang-barang, idenya dari nol, tapi barangnya tidak dari nol. Tapi Allah ini murni dari nol, tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Itu bisa, maha kuasa, innahu ala rojaihi laqadir. Itu saja biasa, mudah bagi Allah menciptakan dari awal, apalagi hanya rojaihi, untuk mengembalikan. Itu tentunya lebih mudah lagi begitu. Kenapa kalian tuh heran begitu kata Allah membalas orang kafir itu. Jadi argumen orang kafir itu ya tentunya bodoh namanya. Dan sampai sekarang ya tidak akan ada manusia yang bisa menciptakan satu butir debunya, ada debu sini nih. Nah, tantang orang kafir, bikin debu ini, bikin debu putih kecil ini, bisa dah gitu. Dari tidak ada tanpa bahan maksudnya, dari tidak ada menjadi ada, tidak ada yang bisa. Bikin air putih setetes saja. Tidak akan ada yang bisa, dari nol ada yang bisa. Mereka hanya bisa mencampur-campurkan, memfilter itu ya. Tidak bisa mereka menciptakan dari awal. Nah, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan itu semua yang besar-besar maupun yang kecil dari awal. Maka apalagi untuk innahu ala rojaihi, mengembalikan mereka laqadir, sungguh mampu. Yauma tubalas sarair, pada hari di mana hati-hati akan dibuka, pada hari di mana rahasia-rahasia akan ditampakkan. Sarair itu ya rahasia. Pada hari di mana akan disingkap tabir-tabir ataupun dibukalah rahasia-rahasia. Termasuk rahasia itu ya hati kita. Karena hati kita ini, kita tidak tahu, orang-orang itu macam-macam. Ada yang nampaknya baik tapi ternyata hatinya busuk kan begitu. Ada orang yang dia itu berjuang ibadah dan lain sebagainya, ternyata di hari kiamat bagi Allah itu nol, tidak ada harganya karena riya dan lain sebagainya. Nah, maka pada hari itu ditampakkanlah rahasia-rahasia sehingga seluruh manusia di hari kiamat itu akan ketakutan. Kenapa ketakutan? Takut rahasianya dibuka oleh Allah. Nah, singkat alim ulama, seandainya manusia itu ditampakkan sekarang ini bagaimana jahatnya kita ini saya orang-orang tidak akan ada yang menghormati kita, meludahi kita semua. Aib-aib kita seandainya dibuka oleh Allah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Nah, begitu pula di hari kiamat ya akan dibukakan aib-aib. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah sayangi, akan Allah tutup aib mereka. Man satara ala muslimin, satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Maka hal yang paling buruk di hari kiamat itu sebenarnya bukan maksiat, karena semua manusia maksiat. Tapi yang paling buruk itu adalah kesalahan manusia Allah bukakan dan tidak Allah ampuni. Itu yang paling menyakitkan. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka tidak adalah di hari itu bagi manusia min quwwatin, kekuatan. Manusia tidak ada lagi kekuatan di hari itu. Wala nasir, dan tidak ada lagi yang bisa menolong mereka. Isa jam 11 menit. Fama lahu min quwwatin wala nasir, tidak ada bagi manusia saat itu kekuatan, ya, kekuatan untuk menolak azab. Ya, jadi tidak bisa manusia menolak azab, tidak ada kekuatan lagi untuk melakukan apapun. Di dunia orang masih punya power namanya, power kekuatan, masih punya kekuatan untuk merekayasa kasus, untuk meringankan hukuman dengan pengacara, dengan duit dan lain sebagainya. Tapi di hari kiamat tidak ada lagi mereka itu kekuatan apapun. Tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada lagi anak raja, tidak ada lagi anak pejabat, tidak ada lagi orang kaya. Semuanya sama di sisi Allah, hamba Allah yang hina semuanya. Famalahu min quwwah, tidak ada kekuatan bagi mereka. Wala nasir, tidak ada pula yang bisa menolong mereka lagi daripada azab. Hari ini kita masih bisa teriak kepada orang tua kita, minta bantu kawan kita, minta bantu pengacara. Di hari kiamat sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kita, yang bisa menemani kita. Kita tanggung dosa kita masing-masing. Akan tetapi ada yang bisa menolong kita dengan izin Allah. Apa itu? Amal ibadah kita. Nah, amal ibadah itulah yang menolong kita nanti di hari kiamat. Nah, termasuk pula ada juga manusia yang Allah izinkan memberikan syafaat biiznihi, dengan izin Allah. Di antaranya yang paling pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang yang alim ulama, hafidz Quran, orang soleh dan lain sebagainya, sebagaimana yang dibahas dalam hadis.
Kemudian Allah berfirman was-sama'i dzatir raja'. Ya. Demi langit yang memiliki hujan. Raja' itu artinya kembali ya secara bahasa. Was-sama'i dzatir raja'. Demi langit yang zatir raja' punya kembali. Ya, maksud raja' di sini adalah hujan. Kenapa hujan disebut kembali? Ya karena hujan itu kan air yang dilayup balik ke atas, turun ke bawah, balik lagi ke atas, kan begitu kerjaan hujan itu. Nah, maka was-sama'i dzatir raja', demi langit yang memiliki hujan. Wal ardi dzatis sada', dan demi langit yang dia itu memiliki tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh darinya. Innahu laqaulun fasal, sesungguhnya perkataan itu, yakni perkataan Quran, ya, sesungguhnya Quran ini adalah laqaulun fasal. Sungguh perkataan yang fasal, memisahkan. Memisahkan apa? Bainal haqqi wal batil. Antara hak dan batil. Nah, jadi dari Quran inilah bisa dilihat mana yang mukmin, mana yang kafir. Termasuk dari Quran inilah ujian untuk kita melihat siapa hamba Allah yang suka baca Quran sampai enggak. Nah, maka kita di Quran, kalau Quran itu kita lihat di rak Quran itu, maka kita lihat hati-hati. Quran ini di hari kiamat menuntut kita atau menolong kita. Kalau Quran yang di rak itu sering kita baca, sering kita rawat, insya Allah dia menolong kita. Tapi kalau Quran yang di rak itu kita biarkan, tidak pernah kita baca, udahlah wakaf gratisan, tidak dibaca, itu na'udzubillah min dzalik pasti akan menuntut kita. Nah, jadi hati-hati. Quran itu la qaulun fasal, perkataan yang fasal. Wa ma huwa bil hazal, dan Quran tersebut bukanlah sendagurau permainan. Jadi sungguh-sungguh, maksudnya Quran itu barang serius. Kalamullah itu, mushaf Quran itu ya serius, begitulah kalamullah isinya. Wa ma bukan permainan. Jadi hati-hati kita sama Quran tersebut. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka di sini maksudnya orang musyrik. Sesungguhnya mereka orang musyrik, yakni kafir Mekah, mereka melakukan makar-makar untuk memadamkan cahaya Allah dan untuk membatalkan syariat Nabi Muhammad. Wa akidu kaida, dan akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat makar kepada mereka. Mereka pikir orang musyrik itu bisa memadamkan cahaya Allah. Nah, tapi wa akidu kaida, kata Allah, akulah yang akan mengerjai mereka, membuat makar kepada mereka, maksudnya akan menghukum mereka. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, maka berikanlah penundaan kepada orang kafir, aku akan menunda mereka. Maksudnya istidraj ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang mereka lakukan itu seolah-olah tidak ada yang menghukum. Orang kafir lakukan suatu hal tapi mereka tetap senang. Nah, tapi jangan bangga dulu wahai orang kafir. Allah Subhanahu wa taala sedang membuat makar untuk mereka, strategi untuk mereka. Mereka terlena-lena, tertipu dengan dunia ini. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menunggu mereka dengan azab yang dulu mereka lupakan di dunia. Itu namanya strategi. Dikira musuh, kita akan ke sini, ternyata malah ke sana. Nah, itu orang kafir tuh bikin makar kepada umat Islam, Allah bikin makar kepada mereka. Dikira mereka bakal selamat, ditipu mereka sama diri sendiri, tapi mereka semua malah akan menghadapi siksa Allah. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Sebelum ditutup, boleh? Ya.